Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan kita dalam hidup selalu dapat diberi maaf dan juga dapat bersilaturahim. Tolong jawab salam kami dengan suara yang penuh mantap. Semoga dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam surga Jannatun Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, segala selawat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang silaturahim, maaf memaafkan. Pemirsa, dalam 12 jam kita bergaul dengan makhluk lainnya, dalam 12 jam kita bergaul dalam rumah tangga kita sendiri, bisa diyakinkan ada terjadi kesalahan dan kehilafan. Kesalahan itu bisa sengaja dan kehilafan adalah sesuatu yang tak disengaja. Jadi salah sesuatu yang disengaja, khilaf sesuatu yang tak disengaja. Pemirsa hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan berbagai redaksi, au kama qala, man ja'ala fi hayatihi silatar rahim lahu barakatun. Barang siapa yang pada masa hidupnya suka bersilaturahim, atau barang siapa yang senang bersilaturahim, manja'a silaturahimi fi hayatihi lahu barakatun au kama qala au lahu khairun. Barang siapa yang dalam kesehariannya, dalam selama hidupnya sering dan suka menyambung hubungan dengan orang lain, hubungan baik dengan orang lain, maka baginya mendapatkan kebaikan atau keberkahan. Dan pernahkah kita melakukan itu? Fa insyaallah pernah. Paling tidak dengan suami kita, dengan keluarga terdekat kita, dengan tetangga kita. Dan teknik bergaul yang baik adalah tidak membuat orang lain resah dan malah membuat orang lain bahagia dengan kehadiran kita. Jadi dengan kehadiran kita di suatu tempat, di suatu wilayah, yang penting jangan diri kita itu membuat orang lain tak nyaman. Nanti bisa saja orang bilang, ada si itu ya, gak enak jadinya. Ada si itu ya, gak nyaman. Nah, hindari itu. Jadikan diri kita bisa memberikan efek positif bagi orang lain. Pemirsa hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali ke awal bahwa dalam keseharian dimungkinkan kita pernah salah, pernah khilaf. Dan itu manusiawi sekali. Karena manusia itu adalah sesungguhnya pembuat salah. Dalam sebuah hadis disebutkan, kullu insani khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Manusia itu bakat alamiahnya bisa membuat kesalahan. Tapi manusia yang baik adalah orang yang menyadari kesalahannya dan tak mau lagi berbuat kesalahan yang sama. Ataupun kesalahan yang lainnya. Yang disebut dengan taubatan nasuha. Lalu bagaimana strategi penyelesaian atas kesalahan yang kita lakukan? Kalau kesalahan yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sederhana. Kita memohon ampun, perbanyak ibadah kepada Allah. Lalu kalau kesalahan itu terhubung dengan makhluk sosial lainnya, sederhana juga, kita datangin mohon maaf kepadanya. Sederhana. Namun kadangkala memulai untuk memohon maaf, memulai untuk meminta maaf, itu hal yang agak berat. Tetapi sesungguhnya kalau itu dicoba dimulai perlahan-lahan, memberanikan diri,
maka kebiasaan meminta maaf itu adalah kegiatan atau kebiasaan yang terpuji. Kadang-kadang dalam diri kita masih ada sifat angkuh, masih ada sifat sombong, masih ada sifat egois, sehingga enggan, malas, tak mau untuk menyadari dirinya bahwa itu adalah hal salah. Seni yang paling baik dalam hidup dan dalam bersilaturahim adalah perbanyaklah mengingat kesalahan kita dan perbanyaklah mengingat kebaikan orang lain terhadap diri kita. Dan hidup yang bahagia itu sederhana juga. Kita ini kan hidup di dunia ingin sederhana, pemirsa. Ingin baik, ingin ikhlas, ingin bahagia. Rumus bahagia itu sederhana. Pertama adalah berpikir positif. Berpikir positif terhadap diri kita, keluarga, dan orang lain. Yang kedua adalah pemaaf. Pertanyaannya, sudahkah kita termasuk orang yang pemaaf? Dan yang ketiga adalah ikhlas. Melakukan sesuatu diniatin dengan bismillah, ikhlas kepada Allah. Mudah, lapang. Dan yang keempat adalah tidak mencari kesalahan orang lain. Jangan kita berusaha mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang kelima, jangan pelihara dendam. Karena sesungguhnya dendam itu bisa membuat diri kita tidak produktif. Karena sibuk memikirkan atau mencari strategi untuk membalas dendam. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak produktif dan merugi. Pikiran kita terkuras hanya untuk itu. Dan yang keenam adalah tidak membanding-bandingkan diri kita kepada orang lain yang lebih sukses. Jadi perbanyaklah melihat kepada hal-hal yang ada di bawah kita dan tahapan untuk mencapai syukur. Tetapi dalam tahapan untuk mencapai semangat, lihatlah orang-orang yang ada di atas. Namun harus ingat, syukur mulai untuk bersyukur, lihat yang di bawah, melihat bersemangat, lihat yang di atas. Dan yang ketujuh adalah bersifat qanaah, menerima apa yang ada setelah kita berusaha keras untuk melampaui hasil yang akan kita capai. Itu salah satu rumus untuk mencapai atau mendapatkan kebahagiaan. Pemirsa hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali ke awal tadi bahwa mari kita menjadikan diri kita yang suka menghilangkan sifat pendendam, dan mari kita munculkan dalam diri kita sifat pemaaf. Karena itu toh jauh lebih baik dari segalanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan berkenaan dengan mendekati hari raya, maka ada baiknya kita lakukan silaturahim kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, kepada guru kita, kepada siapapun yang pernah berjasa dengan kita, dan mintalah ampun dan maaf atas kesalahan kita. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa memberikan keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya